Halo semuanya, balik lagi kita di podcast edukasi Sinotif. Oke, sekarang kita bakal bicara lebih santai lagi, otomatis gitu kan. Kalau kemarin-kemarin mungkin serius, nah sekarang kita bikin yang agak santai. Oke, masih sama bro saya di sini, masih ada Bro Lukman dan ada juga Bro Wisnu. Oke. Ngobrol aja lah, kita ngobrol, jangan terlalu serius lah. Oke, jadi kita sharing-sharing aja nih pengalaman waktu mungkin sekolah dulu gitu kan. Sekolah dulu, wah. Sekolahnya dulu, sekarang udah gak sekolah kan? Sudah tidak lagi. Kalau sih masih sekolah? Saya sudah tidak, tapi terus belajar ya. Terus belajar. Oke. Jadi kita ngobrolin dari sekolah nih. Jadi kan dulu pernah ngalamin kan namanya sekolah kan. Pasti banyak hal-hal menarik kan? Ya. Oke, jadi kita saling sharing-sharing aja pengalaman mereka. Kalau sekolah pasti otomatis yang pertama dilakuin apa? Kalau sekolah apa ini? Ya sekolah, terserah SD, SMP, SMA pasti ada yang dilakuin pertama kali kan. Kira-kira apa yang pertama dilakukan? Yang pertama kali dilakukan, masih pas nyampe di sekolahnya atau sebelum di sekolahnya? Yang pertama dilakukan apa kira-kira? Berangkat bangun tidur. Bener, bangun tidur dulu. Bener, bangun tidur dulu. Bangun tidur terus mandi. Yakin? Enggak sih, biasanya bangun tidur. Kalau dulu nggak ada handphone ya, berarti kalau dulu iya ya, sebenarnya bangun tidur ngapain ya? Nah, coba kalau sekarang kan bangun tidur biasanya sarapan, Pak. Sarapan dulu, terus masih ileran berarti. Sarapan. Terkadang kalau ini mandi dulu juga, tergantung situasi lapar atau enggak nih. Biasanya gitu saya. Oke. Kalau dipikir-pikir, saya juga lupa ya, habis bangun tidur tuh ngapain ya? Biasanya apa nonton TV ya? Oke. Nyari buku cerita biasanya, buku cerita. Nyari buku cerita ya. Tapi enggak juga sih. Itu kalau SD, SMP ya, SMP. Kalau SD saya lupa juga tuh. Jadi kalau Bro Wisnu lagi. Kak Wisnu. Kalau saya biasanya kalau enggak makan dulu, sarapan dulu atau mandi dulu. Biasanya kayak gitu. Karena benar belum ada handphone zaman dulu. TV pun TVRI. Oh iya, dulu dari mana nih asalnya nih dulu? Saya asalnya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Dari masih TVRI ya. Nggak ngalamin kan atau TVRI kan? Masih dong. Masih ngalamin? Masih ngalamin. Berpacu dalam melodi itu masih nonton. Oh, kalau saya berpacu dalam emosi biasanya. Ya, kalau saya bangun tidur biasanya pertama kali dilakukan adalah melekin mata dulu. Habis itu diomelin mama. Karena udah mepet ya bangunnya. Bukan. Karena masih ngompol ya. Oke. Jadi omelin dulu, nah baru abis itu mandi bener. Kadang-kadang sih nggak langsung mandi juga bener. Kalau lagi lapar, sarapan. Langsung sarapan. Dengan bau ompol tadi. Oke. Jadi kayaknya sama kali dari bangun ya. Jadi katanya naik banget, beda-beda ya. Nah sama kalau berangkat sekolah nih biasanya pakai apa sih berangkat sekolahnya? Jalan kaki kah? Mungkin dulu masih ada delman nggak sana? Nggak ada. Delman. Gitu, kan kita beda-beda nih. Kan tadi Kak Wisnu dari. Saya dari Wonogiri. Dulu SD di Wonogiri. Kalau saya Jakarta. Kalau Pak Hafiz? Saya pinggiran Jakarta. Apa tuh? Tangerang. Oke. Jadi mungkin experience mungkin beda-beda kali dulu ya. Pasti lah. Saya sambil inget dulu gimana ya atau SD ya. Oke. Kalau pas berangkat ya. Iya. Pas berangkat sekolah. Kalau Kak Wisnu gimana Kak Wisnu? Kalau berangkat aku kayaknya seingatku sampai kelas 5 itu aku jalan kaki. Nah, habis itu 5-6 itu kayaknya naik sepeda. Jarak? Jarang, nggak jauh sih, paling 1,5 kilometer aja. 1,5 kilometer jalan kaki lumayan ya. Jalan kaki ya. Berarti anggap aja kalau dari sekarang kita di mana? Ini Kemang Pratama sampai pinggir tol berarti 1,5 kilometer ya? 1,5 kilometer kayaknya iya dia sampai Pekayun sana deh. Iya lumayan berarti ya. Lumayan sih. Mungkin kalau dulu. Tapi dulu nggak, temannya banyak. Ramean ya. Biasanya bareng-bareng nggak ditungguin kayak gitu. Oh iya masih. Kalau ramean sih mungkin nggak kerasa kali ya. Ada yang lebih jauh dari saya soalnya. Ada lagi. 5 kilo mungkin ya? Nggak sampai sih kalau 5 kilo sih. Oke. Kalau Lukman? Pak Lukman gimana Pak Lukman? Jarak sih mungkin sama kali, 1,5 juga kali ya. Tapi enggak jalan. Biasanya kalau pas pulang jalan pernah. Kalau berangkat kayaknya enggak. Soalnya pasti berangkatnya mepet. jadi enggak pernah jalan kaki. Biasanya sih kalau dulu itu ada yang ngantar. Dulu kayak namanya kayak antar jemput gitu ya. Luar biasa. Kebetulan masih Jakarta saudara juga. Jakarta saudara. Menteng jangan-jangan nih. Apanya sekolahnya? Sekolahnya. Ini boleh disebutin nih sekolahnya. Daerah. Oh, daerahnya, daerah Menteng. Oh kan luar biasa emang daerah Menteng tahun 90-an udah ini ya, udah pakai jemputan ya.
Kebetulan sesaudara juga, terus ramean. Jadi sebenarnya nggak yang gimana spesial gimana juga sih, ramean aja gitu, ramean. Dan biasanya sih memang saya paling terakhir karena saya maunya mepet, pasti berangkatnya mepet. Jadi kadang kalau misalnya sampai sekolah terlambat, ya berarti sudah tahu lah siapa pelaku yang terlambat. Gitu. Oke. Kalau Kak Hafiz gimana Kak Hafiz? Nah, kalau saya kelas 1 sampai kelas 2 naik angkot. Karena dulu kelas 1 sampai kelas 2 itu sekolahnya cukup jauh. Nah, mungkin ya SD naik angkot ini? Iya, sekitar 2 sampai 3 kilo lah mungkin jaraknya. Jadi naik angkot dan ingat banget tarif angkotnya Rp25. Ada yang tahu duit Rp25 itu gambarnya apa? Aku belum Burung nemu itu bukan sih. sih? Bukan ya? Bukan gambar burung ya? Gambar burung warna putih 50 perak. 50 komodo dulu. Oh, dulu komodo. Komodo 50 perak. Yang Ada cendrawasih. Oh, diserah Ada cendrawasih. perlu dicari tuh. Poin yang gede ya. Oke. Ada cendrawasih. Pokoknya saya nggak 25 perak. Pokoknya jajan itu Rp100. 25 peraknya naik angkot berangkat. 25 peraknya naik angkot pulang. Nah, Rp100-nya diputar nih dulu. Diputar gimana? Diputar gitu. Diputar Oh, gini. bukan. Diputarnya ya tadi bisa beli jajan mainan. Jajan somai. Somainya dulu satu somai Rp5. Tahu Rp5 duitnya apa? Rp5. Rp5 tuh KB. Saya ingatnya. Gak inget sih. Keluarga berencana. Oh, berarti dulu nggak ini ya? Mungkin langsung 1.000 jajannya ya? Saya kayaknya ukuran terkecil 50 perak. Oh, perak. Saya masih ada Rp5. Gak ada 25 itu udah gak ada. 25. Waduh, luar biasa. Jadi ketahuan ya. Oke, gitu jadi naik angkot. Kelas 3 pindah sekolah. Nah, kelas 3 enak banget nih. Sekolah tinggal nyebrang jalan raya sampai. Depan-depanan, seberang-seberangan. Betul, seberang. Jadi cuma beda RW. Beda RW. RW sebelah. Nah, jadi tinggal jalan kaki, bahkan seringkali pas istirahat pulang dulu. Pulang dulu ya. Baru balik lagi ke sekolah. Itu sih pengalaman berangkat sekolahnya gitu kan. Itu biasanya kalian semakin deket tuh kayaknya berangkatnya lebih mepet. biasanya. Atau enggak? Enggak, justru saya kebalikannya. Karena saking deketnya, biasanya saya datang itu paling pagi. Oh, sebelum dibuka gerbangnya. Nah, pas bapaknya buka gerbang, Oh, oke. ini dan kebetulan yang jaga gerbang kenalan mama saya. Oh, gitu. Sama mama saya kan guru di sana juga. Oh. Jadi saya udah tahu. Berarti ini jalur perpindahan orang tua. Betul. Jalan orang dalam. Jalur perpindahan orang tua. Ya orang tua saya waktu tadi asal sekolah jauh saya ikut, sekolah dekat saya ikut juga. Oke. Oke, itu berangkatnya ya, berangkatnya. Nah, pengalaman biasanya unik itu pas sekolah itu masalah jajanan nih. Oke, tadi kan ada jajan zaman dulu cuma Rp50, Rp100. Oh, atau mungkin itu dulu. Kalau dulu jajannya mengalami inflasi nggak? Maksudnya kenaikan. Dari SD sampai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu rata-rata jajannya berapa? Yang pasti setelah Krismon naik. Kelas Krismon naik ya. Tahun 98 di angka berapa yang paling gede. apa ya? Paling dari yang rendah gede ke paling sih. tinggi Ya, boleh, peningkatan boleh, ya. boleh. Peningkatannya Sempet berapa gitu? 100, kelas 1, kelas 2 100, 200. Habis itu kan 98 kelas 3 tuh, nah Krismon tuh naik jadi 500. Oh, kelas 3. Krismon kelas 3 98. 98. Nah, habis itu naik lagi. Makin harga makin naik kan. 1.000, terakhir itu 2.000 kelas 6. Wih, 2000 ya kelas 6. Karena beli Aqua aja dulu 800. Aqua botol. Dulu saya ingat harga air minum lebih mahal dari harga bensin dulu. Harga bensin. Oh, sempet ya kita ya. Sempet ngalamin. Pokoknya dulu bensin masih 500, Aqua udah 800. Lalu enggak 1 liter. Saya ngalamin itu. Kalau dari Kak Wisnu, jajannya berapa? Kalau aku sih waktu Krismon juga nggak terlalu banyak terdampak sih, karena kan di pinggir ya mungkin ya. Kalau kelas 1, seingat gue itu kelas 1 100, kelas 2 200, kelas 3 300, 4 400, 5 6 itu tetap sama 500. Oh, naiknya berdasarkan kelas ya. Iya, kelas itu. Oke. Jadi karena mungkin ya dia di pinggiran juga, jadinya Krismon ya waktu rusuh-rusuh juga tidak terlalu berdampak harga di rumah gitu. Jadinya ya masih segitulah. Mungkin perbandingannya 2 kali lipat sama Pak Hafiz. Iya, sempat ngalamin rusuh. Jadi di dulu waktu pas zaman Krismon tuh di tempat Kak Wisnu nggak ada kerusuhan? Nggak ada. Aman ya? Aman lah, aman terkendali. Aman, luar biasa. Kalau saya mall dibakar, saya ngeliat sendiri tuh. Jadi sejak itu mall nggak ada, akhirnya jauh mallnya, jadi mahal harganya. Oh, oke. Kalau mau nih, gimana nih? Saya kayak beda sendiri deh. Soalnya Krismon itu saya pas sudah
kelas 6 atau udah lulus kelas 6 ya? Krismon tuh bulan apa ya? Krismon Itu bulan Mei. tahun 98. Kayaknya sih pas lagi mau persiapan dulu bukan UN ya, apa namanya ya? Eptanas. Eptanas Eptanas. kali ya. Jadi kayak Eptanas. kurang terasa juga tuh kalau misalnya jajan itu 500 pernah 1000, tapi kayaknya 5.000 kayaknya enggak deh, enggak nyampe. Kayak enggak pernah SD enggak pernah kayaknya. Atau 1.000, 2.000, 1.000 lah, 1.000 tuh udah buat dulu sempat pulangnya itu naik angkot. Dulu bilangnya angkot juga ya, Iya, angkot itu jadi 1.000 tuh udah bisa buat bayar angkot, terus udah bisa jajan. Bisa kan dulu istirahat tuh 2 kali ya dalam sehari ya. Saya nggak ngalamin. Saya ngalamin ya, satu aja Pak saya. Soalnya sekolah saya ganti-ganti ada pagi sama siang. SD. Enggak ya? SD atau SMP itu? SMP ya. SD bos sekali doang kali ya. Oh iya. Sekitar segitu sih. Jadi cukup. Tapi memang nggak dari kelas 1 sih, itu kayaknya baru dikasih jajan tuh kelas berapa gitu. Tapi bawa bekal. Bawa bekal, Wah, dulu masih bawa bekal. Bawa bekal atau nyemilin bekal teman kali. Ya gitu kali, enggak kali. Sama, saya juga dulu ini pasukan anti mubazir saya. Jadi kalau ada teman bawa bekal nggak habis, saya siap nampung. Oke. Alhamdulillah. Sama sekarang ya. Sekarang sih enggak. Oke. Itu tadi ngomongin Uang jajannya. jajan. Sekarang jajannya apa aja Jajannya nih? apa ya? Lagi ingat-ingat lagi apa ya? Jajannya dulu ya. Saya penasaran nih, kalau di daerahnya Kak Wisnu nih gitu kan, jajannya apa nih? Pasti jajannya khas, bisa ada khas-khasnya jajan apa gitu. Kalau waktu saya kelas 2, kelas 1 itu dulu masih ada yang jualan nasi. Jadi nasi uduk. enggak, kalau di sana namanya nasi berkat. Nasi berkat, wah didoain dulu biar berkat nasinya kan. Jadi dipakai daun Pisang. pohon jati Daun biasanya. jati luar biasa. Biasanya itu harganya kalau nggak salah 100 perak. Tapi kelas udah naik itu ganti ke bubur biasanya. Jadi saya biasanya beli bubur. Berarti nyabu sama bagi gorengan. nyabu tuh. Era bubur Pak. Enggak, kalau bubur pun kita harus pesen dulu. Kalau maksudnya pagi itu kita nitip uang, nanti beli bubur. Kalau nggak gitu siangnya nggak dapat. Wow, saking ramenya. Saking ramenya, karena yang jual cuma 2 waktu itu. Pak siapa yang inget Pak? Nggak inget juga sih ya. Ada ujian mendadak nih, ada habis nih. Jadi memang berebut, memang harus dari pagi beli dulu. Nah, sampai kelas 6 pun nggak jauh beda sih, paling tambahannya kayak ya cilok, somai itu baru mulai masuk ke daerah pinggiranku. Kalau Kak Hafiz gimana? Oke, kalau saya enak sih, gara-gara ada mama saya juga kan. Jadi kalau mama saya dulu istirahat dapat jatah Indomie. Matang. Oh. Jadi dibikin dari sekolah Indomie pakai telur. Biasanya saya ngabisin, mama saya nggak makan. Jadi saya ngabisin, jadi terjamin saya cuman buat ongkos doang, sama sisanya jajan mainan. Dan biasanya tahu ini gulali Tahu gulali. yang ada dulu warnanya merah sama hijau dibentuk-bentuk. Iya, Merah sama hijau. Oh, yang Iya. bisa bentuk. dibentuk apa aja. Burung dibentuk kalau bisa di prut gitu. Oh iya. Bisa Saya jadi. begitu dulu, jangan begitu. Tapi kalau misalkan ternyata abis makan Indomie saya nggak kenyang gitu kan, ada nasi uduk. Oh. Nasi uduknya Rp100 pakai jengkol gitu. Enak banget tuh kayaknya. Semur singkol ya. Nah, ini kalau anak Jakarta nih, jajanannya apa anak Jakarta nih? Saya dulu ingat-ingat dulu apa ya dulu. Dulu ada tapi ada kantin favorit sih karena memang Udah ada kantin ya, sekolah saya nggak ada kantin ya. ada kan tetap ada kantin. Oh luar biasa. Saya di pinggir jalan Pak, pinggir jalan abangnya di pinggir got jualan jongkok biasanya gitu. Itu juga ada, itu di luar sekolah kan. iya. Kalau ini dalam sekolah juga ada. Apa namanya? Dulu sih kita bilangnya soto Bang Mamat. Sekarang sudah soto Bang udah Mamat. almarhum. Kok soto sih? Benar sotomi. Luar biasa. Nah, itu karena apa? Dulu Mama juga di situ SD-nya. Jadi udah turun temurun tuh. Jadi dari soto Bang Mama tuh udah kenal lah dari dulu. Nah, jadi kalau ke sana makan, siapin dulu tuh berapa ya? Kayaknya sempat 500 kali ya. Seperti itu. Dan enaknya di situ bisa tulis. Tulis apa tuh? Maksudnya ngutang dulu. Makan dulu, bayarnya besok. Kasuan. Kalau dulu bilangnya tulis. Jadi kalau misalnya datang, Bang Mamat, Tulis dulu ya. Dulu bilangnya nasi kering. Bisa nasi kering cuman nasi terus apa ditaburin
bawang goreng, terus ada risol gitu kan ya. Nanti itu nasi kering. Adain soto somi gitu juga bisa. Pas selesai pas mesen nasi kering Muhammad tulis dulu ya gitu. Ada kodenya ya, tulis dulu ya. Berarti bayar nanti gitu. Biasanya nanti dibayar gitu pas kapan. Paling ada lagi sih kayak itu tusuk sate. Tapi bukan sate, bukan daging. Apa sih kayak bakso gitu, bukan bakso. Telur puyuh? Enggak, tipis-tipis dia dipotong tipis-tipis tuh dicolok ini terus disiram sama kuah. Apa namanya? Kuah sambal, entah sambal apa dulu gitu, tapi pokoknya enak aja gitu pokoknya. Oke, terus apa variasi yang lain ya? Mie biasa lah, mie goreng gitu kan ya. Terus nasi uduk ada. Tapi lebih sering saya belinya itu. Apa namanya? Yang colok bakso itu. Oh, sama ada makan favorit. Kalau enggak lidi, kalau enggak makaroni itu ya. Lidi yang ditaburin pedas merica gitu. Yang suka kalau dimakan suka ada nyelip gitu di situ. Bener-bener lagi pas lagi ompong-ompong ya gitu, copot-copot semua tuh kan. Nyelip gitu kan ya sakit tuh. Gitu sih paling. Itu jajanan. Beda-beda ya. Itu jajanan makanan. Ada nggak sih biasanya suka pengen jajan mainan sampai nabung-nabung dulu buat beli sesuatu pas SD? Pernah ngalamin nggak gitu? Mau beli mainan nih misalkan, entah mainan apa ya? Nabung dulu. Itu favorit banget dulu waktu SD. Biasanya apa? Kalau dulu pas saya nggak tahu deh Pak Kawis tuh ada juga nggak? Jadi koleksi kartu biasanya. Kalau saya tajos. Tajos juga. Enggak. Saya kartu gambar itu biasa aja, gambar biasa. Suka dimainin juga, suka diadu, tepokan. Jadi kalau kalah punya orang diambil. Ya, betul. Oke, koleksi kartu. Apa lagi nih kira-kira jajanan mainan favorit? Kalau mainan favorit, dulu ada ini yang game buat keliling ya. Oh iya, ngerasain game watch. Yang pada mau pulang ditarik kabelnya dulu. Pakai kabel gitu kan. Udah mau pulang, udah saya. Waktunya udah habis gitu. Kadang kabelnya saya tarik. Oh gitu. Terus nggak bisa nyala. Pakai aki kan ya kan? Iya, pakai aki. Oke, mainnya ya Street Fighter atau Super Mario? Ya, Super Mario. Sama berarti. Oke. Nah, kalau di sana ada ini nggak? Main mungkin tradisional di sana? Main kalau di tempatku kalau mau biasanya kalau aku ya, biasanya kalau mau beli mainan itu biasanya Lebaran itu momen beli mainan. Kalau pas sekolah sih jarang sih. Karena kadang kalau di daerahku memang kalau yang jual mainan itu nggak boleh. Oh, dilarang sama sekolahnya. Bagus sih. Ya, karena ya itu biasanya jadi candu ya beli mainan. Nggak beli makanan tapi beli mainan. Biasanya kayak gitu. Jadi lebih banyak kalau istirahat, kalau nggak jajan ya main bola. Biasanya kayak gitu sih. Jadi cuma beli mainan itu kalau nggak semua tempat ada. Jadi kayak di pasar itu kayak misalkan kayak hari-hari tertentu aja ada jual mainan. Berarti bukan di sekitar sekolah itu. Enggak. Jadi harus ke tempat yang lain. Ngomongin tadi kan kalau pas istirahat main bola atau pas pulang main bola gitu kan. Permainan apa lagi yang biasanya kalau dulu permainan apa tuh yang sering? Sering itu tahu nggak ya? Gobek sodor. Gobak sodor tuh. Ini. Galasin. Ya nggak tahu di sini namanya apa ya. Jadi kalau SD itu kan panjang gitu kan. Sekolah kelasnya itu kan manjang gitu. Terus di setiap kelas itu mungkin ada tiangnya 3 atau berapa. Nah itu yang jadi batas buat penjaganya. Dari ujung sono jadi panjang banget. Itu yang jaga berapa orang itu? Wah banyak yang jaga. Jadi dia memang dibagi jadi 2. Nanti siapa yang jaga, siapa yang Terus apa lagi? Bentengan? Oh, saya main bentengan. Bentengan ada ya. Jadi ini bentengan tiang poli tuh pakainya. Tiang-tiang terus ada yang jagain. Jadi kalau lawannya nyentuh tiang lawannya berarti menang. Permainan berakhir. Belum masuk kalau saya permainannya itu ya. Itu memang sih sejarahnya tahun berapa gitu baru masuk. Iya. Saya sama biasanya saya ini main lompat ubin tau nggak? Lompat ubin yang 9? Jadi berapa? Enggak, pertama ada ubin nih. Yang 1 ubin kita lompat. Gampang kan? Terus ada 2 ubin kita lompat. Ubin nambah panjang, nambah lompat tambah jauh. Itu namanya apa? Saya nggak tahu. Lompat ubin. Terus saya lompat ubin loh makanya. Dan itu biasanya
seru tuh. Itu bahkan jadi perlombaan pas 17-an. Oh. Ya, jadi saking seringnya anak-anak main di situ, di sekolah bikin wah lombanya ini gitu. Jadi itu setiap kali itu pantat selalu kotor. Karena lompat, kalau ini biasanya mendarat pantat duluan. Tuh, pulang-pulang diomelin mama. Kalau kan gimana tuh? Main apa aja nih? Itu tadi sama galasin, bentengan. Terus tadi kirain lompat ubin tuh yang ini, yang apa? Kayak ada polanya itu. Oh, yang 9 itu. Iya, yang Nah, 3, 2, 1. Namanya engklek. Engklek ya. Namanya apa dulu? Apa ya namanya Lupa aku ya? Tapi gitulah ya, kita lempar batu dulu gitu kan. terus lompat. Lompat kayak gitu, ntar ambil. Oh. Oke, terus apa lagi? Apa namanya? Apa sih kalau yang kayak biji gitu di Oh, biji karet. biji karet. Itu apa tuh ya? Biji karet. namanya. Cilongan. Aduh, enggak tahu deh namanya dulu. Kayak biji karet deh. Lu aneh Diadu. Jadi diadu. atau satu di bawah terus di atasnya tuh dipukul. Terus yang pecah berarti kalah gitu. Kalau saya dulu pernah pakai ini biji salak. Jadi saya menang terus. Oh. Tak gitu kan. Mana bijinya ini? Enggak dilihatin dia langsung tak gitu punya orang. Pecah semua. Karena dari dulu sudah ini ya. Sudah kreatif ya gitu. Sudah kreatif. Soalnya biji salak enak. Dimakan salak dulu, nah bijinya buat main. Oh, kayaknya hampir seluruh sekolah kayak punya deh. Kelereng. Wah. Kelereng ada ya pasti ya. Pasti ada kelereng. Sampai ngumpulin sampai Saya satu koper. Satu koper. Tahu koper waktu TK? Oh, saya TK udah pakai koper ya? Saya pakai koper buat ini. Saya ini Jadi satu koper itu tuh, isinya kelereng doang. isinya saya biasanya ditempatin di Toples. kongguan. Kaleng biasanya ya. Banyak gitu kan ya. Jadi kayak kongguan isinya kelereng. Oke, itu waktu SD. SD terus apa lagi? Nah, sekarang pelajaran nih. Wah, ngomongin Oh, pelajaran, pelajaran nih kan kita tadi udah seru- seru ngomongin permainan. Serius dikit. Pelajaran Nah, ya. pelajaran kan pasti ada pelajaran yang disukain. Mm-mm. Ada nggak dulu waktu SD kayak pelajaran yang paling disukain dan kenapa tuh? Suka pelajaran itu? Ya siapa dulu? Terserah. Tunggu, waktu SD itu kan gurunya satu. Iya. Satu untuk semua kan ya? Iya kan pelajarannya. Pelajarannya. Kalau gue satu untuk semua. Pelajaran Berarti pelajaran bukan gurunya. Tapi kadang emang kalau karena guru satu dari jam pertama sampai jam terakhir itu matematika. kadang gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Saya pernah ngalamin juga gitu. Karena gurunya satu kan batasnya guru sendiri ya. Kalau saya yang suka biasanya gambar sih kalau di Gambar. pelajaran ini. gambarnya gambar gunung 2 matahari tengah satu. Jarang saya gambar Jarang, kayak gitu ya. Saya gambarnya gambar bis. Luar biasa. Gambar rumah gitu biasanya. Karena dulu sering ngelihat itu kali Pak. Ya di sana gunung banyak sih, iya. Pak. Kalau misalnya di Jakarta kan jarang lihat gunung, jadi yang kebayang Gunung gitu. Gambar gunungnya 2 kan, matahari satu tengah-tengah. Ada banyak kendaraan, ini kebalikan kayaknya. Terus pinggir-pinggir sawah-sawah gitu ya. Benar. Soalnya cuma huruf V yang putih gitu. Oke. Menggambar. Kalau Kafis? Kalau saya sukanya jam pelajaran kosong. Jadi bisa main. Nah, Oke, biasa kan kita skip. oh, salah ya? Gurunya Oke. cuma satu gitu. Karena gurunya cuma satu nih, kadang gurunya cuma datang ngasih tugas di awal. Oh. Nah, habis itu kan Itu SD. Misalkan ngasih tugas nih, dia keluar dulu tuh. Nah, setengah jam selesai kan kosong. Nah, itu jam pelajaran kosong disukain. Karena habis itu bisa di kelas bisa main-main banyak hal gitu kan. Oke. Terus bisa keluar-keluar juga. Nah, itu paling suka jam-jam kosong. Tapi kalau pelajaran beneran, saya suka matematika. Matematika. Kenapa suka matematika? Karena suka duit dulu. Suka duit. Jadi suka Oh iya. suka namanya ngitung-ngitungin duit. Dulu nabung. Saya sampai inget tabungan hari ini sekian, besok sekian saya ingat. Karena saya suka ngitung gitu. Apa-apa dihitung. Oke. Apa-apa dihitung ya. Iya, apa-apa dihitung. Perhitungan lah waktu dulu Perhitungan orangnya. dulu ya. Bagus. Kalau Kalman? Kalau yang dibilang favorit banget mungkin enggak terlalu kali ya. Kan dulu karena guru kan satu nih. Paling pas guru agama aja beda sama guru olahraga. Jadi kayaknya kesan untuk favorit itu kayaknya enggak ada deh, enggak terlalu deh. Kayaknya semua ya enak-enak aja gitu. Tapi paling kalau mau dibedain mungkin karena yang tadi gurunya satu, paling guru olahraga paling yang jadi apa namanya? Pas pelajaran olahraga kali ya. Soalnya berbeda sendiri. Kalau kan kelamaan di kelas. Bosan ya? Bosan habis itu kan pas olahraga kayaknya ya mungkin itu kali ya karena banyak aktivitas olahraga basket main Ada lapangan basket dulu? Ada. Oh, saya nggak ada.
Oh nggak ada. Nggak ada. Oh. Karena katanya, Gak ada juga saya. oh sama Nggak lagi dong saya. Saya juga nggak ada. Saya juga nggak ada. Saya lapangan basket adanya waktu SMP. sama. Gitu. Saya juga nggak ada kayaknya deh. Nggak ada. Oke. Paling itu kali. Mungkin bukan favorit tapi mungkin karena berbeda aja aktivitasnya. Jadi mungkin lebih kesannya lebih banyak yang diinget kayaknya pas pelajaran olahraga deh kayaknya. Asik. Ngomong-ngomong olahraga nih, ngalamin nggak waktu SD itu ada senam namanya senam kesehatan jasmani. SKJ. SKJ, Nah, ada. jadi tiap pagi, Udah. tiap Jumat kalau nggak salah, bener nggak? Jumat sih kayaknya. Jumat, Iya. bener. Jumat juga. Sabtu ya? Kalau aku lupa ya, Jumat apa Sabtu ya? Pokoknya dulu inget banget sampai lagunya Jumat bersih. Wah. Sempat ngalamin. Agak lupa. SKJ sih ada. Senam- SKJ senam ada. masa. SKJ Pagi-pagi tuh biasanya kan. Pagi. Pagi. Gitu. Kumpulin satu sekolah semua turun baris di lapangan. Ya. Ngalamin. Itu Yang kayaknya paling belakang. Oh, kenapa Ada paling yang- belakang? Biar gini-gini doang. ikut ya. Bener, biasanya yang depan-depan tuh cewek ya. Pasti tuh cewek di depan. Biasanya gitu kan. yang cewek depan. Kalau cowok-cowok belakang, meleng dikit ke kamar mandi gitu kan. Oke. SKJ. Oke. SKJ-nya masih ingat nggak gerakan paling aneh di SKJ itu ngapain? Aduh, apaan ya? Apa ya? Saya nggak tahu sih yang gini-gini. Ada yang gini-gini loh. Gini sama gini-gini. Itu menurut saya aneh waktu itu ya. Geli ya? Geli. Gini-gini loh. Gak terlalu inget juga sih gerakannya itu. Gak terlalu inget Pak. Atau pala diputer-puterin Pak? Itu ada sih, tapi maksudnya yang gak aneh sih memang harus Oh, itu Iya. aneh. apa namanya? Apa sih namanya? Enggak relax lagi. Pemanasan. Ya? Pemanasan. Biar nggak Pemanasan. ini. Oke, kalau saya ingatnya ini nyuci baju. Jemur baju. Jemur baju. Jemur baju gimana? Jadi begini, ya kan bawah, terus ambil ke tengah begini, terus begini. Oh. Heeh. Ada ya? Saya Saya enggak nggak ngerti, saya ingat banget tuh. ingat Mungkin SKJ saya tapi enggak lupa. terlalu ingat gerakannya. Begini, sebenarnya. begini. Ini terinspirasi dari mungkin ibu-ibu jemur baju mungkin gitu. kan. Soalnya banyak guru-guru yang ibu-ibu juga di sana. Oh gitu. Mungkin masuk. Kita coba ya nih dicek ya. Ntar mungkin Sejarah dicek dari ya, situ biasanya nggak SKJ 90 berapa tuh? SKJ 9... Sekarang 2023 berarti. Sekarang dua. Kalau yang dulu mungkin 98. Oh 94 ya? SKJ 94. 94 Mungkin. mungkin. 94, Baru 98. Masih ingat nggak? Kalau SD kan biasanya identik dengan anak-anak usil. Ingat nggak? Usil apa yang paling berkesan nih? Usil yang paling masih diingat? Zaman-zaman usil. Usil nggak waktu SD? Atau jadi anak baik-baik aja? Atau pernah ngusilin orang? Pernah ya pasti kan? Usil sih ada sih Ada. usil. Cuman usil ke arah yang enggak ini sih. Gak apa-apa, Kalau kan? kalau Tenang, di- ini kan rahasia di antara kita, gak bakal sebar kemana-mana nih, gak bakal sebar kemana-mana. Enggak tahu kalau di sini familiar enggak? Jadi kalau di kampung dulu biasanya itu kalau berdiri hati-hati. Tiba-tiba nanti temannya gini. Itu kalau jurusnya Udah ada, dulu udah ada ya? Kakashi gitu, jurusnya Kakashi apa tuh namanya? Waktu Derita 1000 tahun ya namanya? Itu dulu udah ada kayak gitu ya? Udah ada kayak gitu. Kirain setelah Naruto baru ada kayak gitu. Jadi kalau berdiri harus hati-hati kalau di tempatku dulu. Oh, oke nggak bisa meleng dikit Iya, itu. gitu kan? Pertahanan kendor dikit. Terus, aduh gitu. Itu mungkin paling usil sih kalau waktu aku SD. Oke. Ada nggak usil-usil yang masih diinget SD tuh usil ngapain? Apa ya? Usil itu dulu. Usil itu kayak ya paling ngumpetin sepatu, gitu, Oh. sepatu. Kalau kamu habis sholat gitu kan, buka sendal sepatu terus sepatu diumpetin kemana gitu. Siapa lagi ya diinget-inget ya? Kayaknya ngumpetin sepatu. Paling kayak apa ya dulu ya? Kayak entah nyebut ngomong apa gitu, manggil apa, ntar ada yang marah nanti, ntar terus kita dikejar gitu. Oh, Itu panggil manggil sebutan apa bapak biasanya? kali, sebutan bapak Kayaknya dulu biasanya gitu belum kan. deh, kalau SD kayaknya belum deh. Oh belum. Pas SMP kayaknya baru. Saya pokoknya dulu ingat banget pas lagi rapot, lihat rapot dong, nggak dilihat nilainya. Kamu bapaknya siapa? doang. Nah itu sering sebut-sebutan tuh biasanya. Udah tahu, apa lu apa ini? Parah gitu berantem tuh gitu. Biasanya apa ya? Paling nyoret buku, nyoret buku, terus misalnya apa lagi? Kayaknya usianya lebih banyak ke ngumpetin deh kayaknya. Ngumpetin ya? Ngumpetin sesuatu, ntar marah, ntar dikejar lari-lari gitu. Kayak lebih kesana deh. Kalau nyebutin nama orang tuh kayaknya bukan di SD kayaknya, pas SMP kayaknya. Oh, oke. Apa ada juga ya? Lupa juga sih. Mungkin dulu saya ingat banget sampai nyebutin orang tua. Dulu masih ingat namanya Yellow Pages, tau nggak Pak? Buku kuning. Kuning. Enggak masuk kayak saya. Nah, itu gara-gara Yellow Pages itu sangat bermanfaat sekali buat iseng kalau menurut saya.
Lu masih pernah ngerasain namanya telepon koin? Ada. Nah, Ada nggak? Kaisna ada nggak? Kaisna? Nggak ada telepon koin di sana nggak ada pak. langsung wireless sana ya telepon ya. Di sana itu mungkin wartel itu usia berapa ya aku ya? Ini kayak udah SD kelas 6 baru ada wartel kayaknya. Kalau saya tadi telepon koin, tahu nama bapaknya, tahu alamatnya, isengin orang. Telepon, tek, iseng di telepon, halo pura-pura dari mana gitu kan. Dan bahkan paling iseng pernah karena tahu alamat sama nomor telepon sama orang tuanya, telepon sedot WC. Terus ngirim sudah. Iya, jadi ada orangnya nggak tahu. Itu paling maaf ya. Mungkin yang pernah dulu datangin sedot WC, pelakunya gitu. saya pelakunya. Wah, sempet kepikiran kayak gitu ya. Emang kreatif sih masih kayak dulu kebetulan. Soalnya itu pasti nomor sedot WC ada di ini telepon koin itu. Sampingnya pasti sedot WC, badut tuh kan. Nah, saya iseng kayak gitu dulu. Di Pak Hafiz sudah ada sedot WC ya. Di tempat saya nggak ada itu sedot WC itu nggak ada. WC-nya udah ada. Kalau WC beberapa udah ada, tapi memang mayoritas kalau di tempat saya dulu ya memanfaatkan alam. Jadi ke sungai, silakan ke sungai. Oke, kalau saya udah nggak perlu sudut WC ya. Gitu. Sudah ada yang mengalirkan sendiri. Ikan-ikan yang lain lah. Keusilan ya, keusilan. Mungkin kalau kan tadi kita ngomongin dari segi yang senang-senang lah ya, permainan, usil. Nah, kalau dulu pas belajar itu gimana? Kalau Kak Hafiz itu tipe atau gini. Termasuk siswa yang pintar secara akademik atau biasa aja? Atau ranking nggak dulu ranking nggak Pak? Kan dulu kita kan masih ada masih ada ranking. ada ya? Ya alhamdulillahnya dulu waktu SD ya nggak pernah ranking 3 sih. 1-2. Ya 1-2. Karena pertama faktor orang dalam juga. Orang dalam ya. Maksudnya karena mama saya guru, jadi kalau ada kesulitan saya sering konsultasi sama mama. Dan dulu waktu pagi itu baca koran. Jadi lumayan dapat pengetahuan umumnya cukup banyak. Jadi kalau kan dulu bapak kan emang langganan koran ya tiap pagi. Jadi baca di situ. Nah kadang ada guru SD saya itu sering banget kayak nanya pengetahuan umum. Jadi yang bisa jawab boleh pulang. Rasain? Yang jawab duluan boleh pulang. Jadi jam tanya terakhir pernah ada. Pernah kan? Ayo bisa jawab boleh pulang. Dan saya bisa pulang terakhir. Karena saya kasih tahu teman-teman saya dulu. Biar mereka pulang. Jawaban ini. Okay. Karena apa? Kadang yang ditanya, jadi kan saya tahu semua pertanyaan tuh. Nah itu sering dikeluarin pas ulangan. Sering tahu pertanyaan, gimana? Jadi ada pertanyaan nih misalkan. Sering keluar di ulangan. Jadi guru pas nanya itu sebelum pulang tuh nanya pertanyaan kan. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang sering keluar di ulangan. Jadi karena saya pulangnya terakhir, saya tahu semua pertanyaannya. Okay. Jadi lu gitu sih. Strateginya gitu. Strategi ya. gitu. Oke. Nah kalau Wisnu nih, gimana nih? Tadi apa ya pertanyaannya? Termasuk yang pintar secara akademis atau biasa ya, aja? alhamdulillah lumayan lah. 1, 2, 3 lah SD lah. 1, 2, 3 ya. Samsung bukan mana? 1, 3. Oke. Sama berarti ini. Ini kayak baunya sama juga nih. 5 besar lah, 5 besar ada lah, 5 besar. 5 besar masih ya. Kalau apa namanya? Kalau itu kayak belajar tadi. Kayak belajar ya. Kalau kan tadi termasuk berarti kan kita bertiga termasuk siswa yang ya cukup secara akademis oke lah. Kalau dari sistem ranking kita masih ada 5 besar gitu. Dulu bisa mencapai seperti itu gimana ya ngomongnya? Apa namanya? Itu udah hubungannya sama kerajinan nggak ya? Masuk nggak ya? Rajin. Kalau tadi kan secara akademis gitu. Kalau secara rajin itu kayak misalnya kalau ini deh kita ngomongin kalau dulu kan ada PR gitu kan ya. Nah itu biasanya kalau dikasih PR hari tersebut langsung dikerjain atau gimana? Atau ngerjainnya bareng teman atau sendirian gitu? Itu gimana kalau coba? Kalau dari saya biasanya kalau PR kerjainnya malam. Oh jadi misalnya sekarang hari ini dikasih terus malamnya langsung kerjain. Nah biasanya ya nggak perlu nunda pelajarannya kapan lagi? Dikumpulinnya kapan? Besok juga ya? Malamnya harus dikerjain. Makanya biasanya kalau ada PR malamnya dikerjakan. Nah, biasanya kumpulinnya masih lama gitu. Lebih seringnya sendiri sih. Jarang kalau kerja kelompok karena kalau kerja kelompok itu
kerja kelompok sebenarnya saya. Bermain. Main-main yang dikerjain nggak ada gitu. Oke, kalau Pak Hafiz. Kalau lu dong. Oh, saya dulu. Saya mau belakangan aja. Soalnya tidak patut contoh. Mungkin lebih sering sih ngerjain sendiri sih, ngerjain sendiri. Tapi kayaknya nggak serajin Kak Wisnu sih langsung malamnya dikerjain gitu ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya tergantung kapan dikumpulinnya. Kalau memang kumpulinnya besok ya udah harus kerjain saat itu juga. Tapi kalau misalnya masih seminggu ya H-1 lah baru dikerjain gitu kali ya. Karena dulu PR kayaknya nggak terlalu banyak ya. Kan kalau ngelihat yang sekarang kayaknya setiap hari siswa ada PR 1-2 mapel buat dikumpulin besok. Mungkin 10 soal biasanya sih kalau Nggak terlalu sih atau SD banyak. ya, atau SD juga nggak terlalu. Gitu sih paling. Kak Hafiz? Nah, kalau saya Ini kayaknya lebih unik lagi nih. iya. Kalau saya kalau kelas 1, kelas 2 karena tadi kan sekolahnya cukup jauh kan. Sama ordal tadi ya. Hah? Ada ordal juga ya. Ordal apa tuh? Orang dalam tadi. Iya, karena mamah juga. Jadi nunggu mamah pulang biasanya, nah pas nunggu mamah pulang ngerjain PR tuh. Oh, oke. Nah, tapi setelah sekolahnya dekat berubah semuanya gitu kan. Gimana tuh? Nggak ada namanya PR saya. Karena Karena saya ngerjain di sekolah. oh, Karena tadi saya bilang, jadi saya kan datang pagi. mirip sama penjaga sekolahnya tuh datangnya tuh. Dan kadang saya juga lupa PR-nya apa. Baru itu beberapa buku bahkan karena dulu SD kan buku berat. Saya malas bawa pulang tuh. Taruh di kolong dulu kolong ini. Ya, kolong Ada meja. kolong meja kan? Kolong meja. Nah, selain isinya permen karet saya ada buku tuh. Saya taruh di itu biasanya. Jadi pas pagi-pagi baru tuh ngerjain. kolong ya. Jadi nggak patut contoh sih. Jadi Iya, jangan. jangan jadi contoh. Jadi ngerjainnya pagi-pagi. Ngerjainnya idealnya sih sesuai dengan namanya ya. Kalau PR pekerjaan kerja di rumah, rumah. berarti betul. kerjaan di rumah. Oke. Nah, tadi ngomongin SD. Lanjut atau tetap SD? Lanjut kali ya. Mungkin kita coba apa namanya? Ceritain tentang tadi SD sudah, sekarang SMP, terus kira-kira ada yang apa yang berubah perilaku kita waktu dari Dari SD ke mungkin SMP. perilaku belajar kali ya, atau Belajar. perilaku permainan dulu boleh lah. Secara umum mungkin perilaku yang berubah dari SD ke SMP. Mungkin kalau SMP dulu, kalau Kak Wisnu SMP-nya deket-deket sama SD atau Lumayan jauh sih. Jadi harus naik kendaraan. berarti perilaku yang berubah berarti sekarang naik kendaraan umum gitu Naik kan ya. kendaraan umum. Terus kalau dari segi permainan kita ada yang berubah? Kalau permainan SMP malah cenderung jarang main sih. Kalau aku bilang ya. Belajar. Bukan belajar enggak juga. juga. Jadi istirahat, kalau enggak ya ke kantin, ya udah ngobrol aja biasanya gitu. Kalau main, kenapa? Karena kayak permainan bola dan sebagainya itu memang enggak dikeluarin kalau di SMP. Kecuali kalau olahraga. Biar ya enggak apa ya, mungkin karena kita kalau udah mainan kayak gitu jadinya rusak kali. Kalau buat ini main bola, main basket gitu-gitu udah nggak ada ukurannya gitu biasanya. Jadinya lebih banyak nggak ada aktivitas, ya udah kita ngobrol bareng-bareng di saat istirahat. Oke nih, jadi kan tadi kita udah diskusi tentang gimana Sharing kali Pak. sharing gimana waktu kita SD nih. Nah, buat topik nanti Tadi SMP udah sedikit. Spill. spill dari Kak Wisnu gitu kan. Nanti buat selanjutnya nih kita di episode selanjutnya aja. Oh, Karena boleh. nggak kerasa tuh kan? Panjang ya, Iya, panjang kita ya. udah ngobrol dari tadi 5 jam, sekarang udah 10 jam nih gitu kan. Nih udah matahari sudah terbenam Oh gitu gitu kan. ya. Oke. Oke, jadi mungkin gitu aja Sinativers percakapan kita di kali ini gitu. Jadi jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya di podcast edukasi Sinativ. Jangan tutup pintumu.